Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NPM 1804041165. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Fiskal dan Moneter yang diampu oleh Ibu Sylvia Nuryasari dengan judul Uang Elektronik dan Digital Perspektif Islam. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama ada pengertian uang elektronik. Jadi uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung maupun melalui agen-agen penerbit atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik yang dinyatakan dalam satuan rupiah yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. Kemudian menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik. Jadi menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 disebutkan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Jadi dengan demikian dapat dimaknai bahwa e-money merupakan sebuah produk elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran yang nilai uangnya akan tersimpan dalam sebuah media elektronik setelah pengguna menyetorkan sejumlah uang kepada issuer untuk di top up nilai uang sesuai jumlah yang disetorkan kepada penerbit. Ketika melakukan transaksi, maka nilai uang yang digunakan juga berkurang sesuai jumlah pembayaran yang dilakukan. Jika saldo dalam kartu habis, pemilik kartu dapat mengisi kembali uang elektronik tersebut. Uang elektronik sebagai alat pembayaran yang praktis dapat membantu nasabah dalam melakukan pembayaran yang bersifat retail. Contohnya pembayaran jalan tol, minimarket, mall, parkir, dan toko-toko yang bekerja sama dengan penerbit e-money. Cara penggunaannya cukup simpel, hanya dengan menempelkan kartu pada mesin reader, maka transaksi selesai tanpa harus menunggu uang kembalian. Hadirnya e-money di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan inklusivitas keuangan negara sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara dalam menghadapi ekonomi global. Selanjutnya yaitu dasar hukum penyelenggaraan uang elektronik. Adapun dasar hukum penyelenggaraan uang elektronik telah diatur dalam yang pertama Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang uang elektronik atau electronic money. Kemudian yang kedua yaitu terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal uang elektronik atau electronic money. Kemudian ada mekanisme transaksi uang elektronik. Jadi penyelenggaraan uang elektronik diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik. Jadi mekanisme dan alur transaksi uang elektronik secara umum ada 3 macam, yakni single issuer, multi issuer single operator, dan multi issuer multi operator. Jadi multi issuer single operator dan multi issuer multi operator secara umum hampir sama pada mekanismenya, menggunakan lebih dari satu issuer yang menerbitkan uang elektronik, namun perbedaannya terletak pada jumlah sistem operator yang digunakan. Secara sederhana, transaksi uang elektronik dimulai ketika pemegang menukarkan uang tunai kepada penerbit atau yang disebut dengan issuer.
Kemudian, penerbit akan memberikan uang elektronik kepada pemegang dengan nilai yang sama jumlahnya dengan uang yang disetorkan oleh pemegang kepada penerbit. Setelah pemegang mendapatkan uang elektronik, pemegang dapat menggunakannya untuk transaksi pembayaran kepada pedagang atau yang disebut dengan merchant. Secara langsung, nilai uang elektronik pemegang akan berkurang setelah pemegang melakukan transaksi pembayaran. Kemudian pedagang dapat menukarkan nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit atau issuer. Konsep uang elektronik dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan uang elektronik dan menyatakan bahwa hukum uang elektronik itu pada dasarnya boleh, asal dengan syarat-syarat. Yang pertama, uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut. Jadi yang A, diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Yang B, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terregistrasi. Yang C, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Dan yang D, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik. Kemudian yang kedua, uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang ketiga, jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan atau transfer dana. Kemudian yang keempat, penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik. Kemudian yang terakhir yaitu pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik. Transaksi pembayaran uang elektronik dalam perspektif Islam. Transaksi pembayaran merupakan fungsi utama pada media uang elektronik untuk memenuhi kebutuhan pemegang dalam mendapatkan manfaat dari media uang elektronik yang dimiliki. Pada transaksi pembayaran uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah, harus ada akad yang mengikat antara pihak yang terlibat dalam transaksi dan ketentuan syarat dalam transaksi pembayaran. Akad antara pemegang dengan pedagang. Jadi transaksi jual beli barang yang dilakukan antara pemegang uang elektronik dengan pedagang merupakan transaksi jual beli tunai, yang dimana pembayarannya dengan uang elektronik sama hukum dan ketentuannya dengan jual beli barang dengan menggunakan uang tunai atau cash. Karena pada dasarnya antara uang elektronik dengan uang tunai atau cash terdapat kesamaan fungsi, yaitu sebagai alat pembayaran. Dalam hal pedagang menjadi agen penerbit, dalam hal pengisian uang, tarik tunai, dan transfer dana. Maka transaksi apapun yang dilakukan antara pedagang dengan pemegang pada hakikatnya merupakan transaksi antara pemegang dengan penerbit. Kemudian prinsip syariah dalam transaksi pembayaran uang elektronik. Jadi dalam transaksi pembayaran uang elektronik terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan pada media uang elektronik agar sesuai dengan ketentuan uang elektronik syariah. Berikut ini prinsip yang harus diterapkan pada transaksi pembayaran uang elektronik atau electronic money, electronic e-money. Jadi yang pertama prinsipnya yaitu tidak mengandung maisir atau perjudian. Jadi maisir yaitu transaksi yang di dalamnya mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh kebutuhan pembayaran retail yang menuntut pada transaksi yang lebih cepat dan efisien, tidak untuk kebutuhan transaksi yang mengandung maisir atau perjudian itu. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90, dikatakan bahwa Allah berfirman,
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Kemudian prinsip yang kedua itu tidak mendorong israf atau pengeluaran yang berlebihan. Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail atau mikro agar terhindar dari israf atau pengeluaran yang berlebihan dalam konsumsi. Maka dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik dan batas maksimal total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu tidak digunakan untuk transaksi objek haram. Jadi uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah, maka uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek yang mengandung unsur haram dan maksiat, yaitu barang yang dilarang digunakan atau dimanfaatkan menurut hukum Islam. Kemudian kita akan membahas uang digital. Yang pertama, pengertian uang digital. Jadi digital currency atau uang elektronik atau uang digital adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer, jadi seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital. Dengan menggunakan teknologi pengamanan kriptografi dan settlement melalui distributed ledgers tanpa ada otoritas yang mengatur. Jadi mata uang digital merupakan suatu produk terbaru yang digunakan dalam kegiatan transaksi dunia. Hal ini terjadi karena meningkatnya kegiatan yang dilakukan menggunakan teknologi internet. Era globalisasi menjadikan manusia berkembang menuju modernisasi yang haus akan informasi yang berbasis internet. Masyarakat modern memiliki prinsip yang disebut dengan free flow of information, yaitu penyebaran informasi yang berbasis internet dapat diakses oleh siapapun tanpa batas apapun. Jadi itulah kenapa adanya uang digital ini. Hukum mata uang digital yang pertama ada Bitcoin. Dapat diketahui bahwa hukum jual beli Bitcoin di indodax.com dalam perspektif syariah adalah dilarang, karena dalam fikih akad jual beli Bitcoin di indodax.com termasuk akad yang fasid, karena Bitcoin itu mengandung unsur goror, maisir, syubhat dan doror sebagai objek jual beli sehingga melanggar ketentuan syariah. Seharusnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN tentang Bitcoin. Pandangan ulama yang tergabung dalam DSN MUI belum mengeluarkan secara resmi fatwa terkait hukum fikih transaksi Bitcoin. Akan tetapi jika ditinjau melalui hukum fikih, menurut Al-Ghazali bahwa syarat-syarat suatu benda dapat dikatakan sebagai uang, yaitu uang tersebut dicetak dan diedarkan oleh pemerintah. Pemerintah menyatakan bahwa uang tersebut merupakan alat pembayaran yang resmi di suatu wilayah, dan pemerintah memiliki cadangan emas dan perak sebagai tolak ukur dari uang yang beredar, sehingga transaksi Bitcoin tidak memenuhi ketiga syarat tersebut untuk disebut sebagai alat pembayaran. Keputusan hukum fikih dalam transaksi Bitcoin belum secara resmi dikeluarkan fatwa oleh DSN MUI sebagai pihak yang diberikan kewenangan dalam menentukan boleh tidaknya transaksi tersebut dilakukan berdasarkan perspektif Islam. Hukum Inacoin. Jadi virtual currency Inacoin ini menggunakan kriptografi dan mengacu pada kekuatan supply and demand. Seseorang yang ingin memiliki dan menggunakan Inacoin ini harus mempunyai dompet atau wallet virtual, di mana dompet tersebut dapat berfungsi untuk menerima atau mengirim Inacoin kepada orang lain atau melakukan jual beli.
Jasa layanan jual beli Inacoin adalah Indoco Exchanger pada alamat situs www.indoco.co.id. Jika melihat skema jual beli yang terjadi pada virtual currency Inacoin, maka transaksi ini sama seperti buy all shelf. Secara teknis, buy all shelf yaitu penjualan uang untuk mendapatkan uang. Transaksi ini merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam sama memenuhi rukun dan syaratnya, baik disebutkan dalam Al-Quran, hadis maupun ijma ulama. Dasar hukum diperbolehkannya al-sharf adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29 dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Dasar hukum Dacoin. Dacoin statusnya mata uang, karena itu membeli Dacoin hakikatnya menukar uang dengan uang. Karena yang membeli Dacoin dengan rupiah hakikatnya dia menukar rupiah dengan Dacoin. Mengenai hukum jual beli uang dengan uang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengaturnya sebagaimana yang tersebut dalam hadis. Jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, kuantitasnya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini ada dua aturan cara penukaran mata uang. Yang pertama, jika tukar menukar itu dilakukan untuk barang yang sejenis, maka wajib sama kuantitas dan dibayar secara tunai. Misalnya emas dengan emas, rupiah dengan rupiah. Kiasnya Dacoin dengan Dacoin. Dalam hal ini, uang digital ini dapat dikiaskan dengan uang dikarenakan memiliki ilat yang sama, yaitu bernilai atau berharga. Sama dengan emas yang merupakan barang berharga dan mempunyai harga yang naik turun. Begitu juga rupiah yang memiliki nilai tetapi kursnya juga naik turun. Maka aturan dalam transaksi jual beli yang dilakukan pada uang digital Dacoin mestilah memenuhi rukun, syarat, dan aturan jual beli uang dengan uang. Penggunaan uang digital dalam transaksi jual beli maupun investasi tidak sesuai dengan syariat karena tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan yang ada pada transaksi yang menggunakan uang digital Dacoin. Adanya unsur gharar dan maisir merupakan alasan utama ketidaklegalan uang digital ini dalam Islam. Tadi penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.